Hmm? Harusnya citruknya ada 4 tuh ya. Kalau si citruk 4 ya nggak basah malah. Ini rumahnya rumah limasan ya, konsepnya adalah rumah limasan. Ini rumah limasan Sokowolunya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 di dalam kamar. Tadi lihat di dalam kamar. Ya, betul. Ini namanya rumah limasan, rumah asli Jawa, khususnya Jogja ya, Gunung Kidul ya. Terus yang ini di belakang ini kita namanya dia pawon karena penggunaannya memang sebagai pawon, sebagai dapur. Tapi ini kita biasa disebut juga rumah kampung. Dia ada di tengahnya ini ada toko tempat. Kita beli rumah lawasan ya istilahnya, jadi rumah limasan yang udah nggak terpakai. Kita beli waktu itu dapatnya di Dusun Kelor. Ada 2 limasan ditambah 1 rumah kampung. Nah terus karena banyak rusak, akhirnya 2 limasan itu jadi satu, yang satunya lagi nggak bisa dipasang. Itu pun masih bisa tambah lagi. Kemarin tuh masih ada yang pakai bambu juga, jadi kita banyak tambahan lah. Kita tambahnya kayu yang bukan kayu jati sih, karena kayu jati kan mahal ya. Jadi namanya kita pakai kayu apa, glugu. Kalau aku sih nggak jati minded, nggak. Terus ini depannya ini masih asli bawaan rumah lama. Jadi ini kita nggak ada yang ganti. Semua bawaannya begitu. Ini semua gebyoknya tuh bawa dari rumah lama asli, cuman dari sana ini tadinya kaca 2 ini kaca, 3 ini kaca, terus diganti yang ini jadi jendela pakai ruji, kalau ruji namanya ruji, terus yang ini pakai kayu. Soalnya kita kurang srek ya kalau kaca kan, berarti bisa kelihatan dari luar. Ini masih asli sana. Nah dari asli sana itu rumahnya pendek ya, karena kita naikkan jadi ini harus tambah. Ini belum, berarti tambahannya ini nih salah satunya. Ini kita ngambil juga, jadi kita tambah gitu. Ini kita ngambil angin dari aku lupa nama daerahnya. Pekalongan. Hah? Pekalongan. Tapi nanti warnanya nggak toska gini, kita sesuaikan sama warna ubin. Nah ini terus ini nanti sisi sini kamar utama. Emang kamarnya cuma 1 sih, buat rame-rame sama anak-anak yang segerombolan itu. Kita dari luar aja juga bisa kelihatan ya. Ini kita pintunya ambil petangaringnya rumah lama, di belakang ada petangaringnya bagus. Ada sedikit ini ya, wajik-wajik ini, ada bunga kacangnya. Terus ini juga tempelan tapi bagus lah. Jadi kita ambil, kita jadikan pintu di kamar utama, pintu yang menghadap ke halaman samping. Kita bilangnya hidden garden, soalnya hidden banget kalau dari luar, dari depan nggak kelihatan. Terus nanti ada jendela, kita pasang sih jendela ini nanti kiranya mau disesuaikan sama gebyok ini, sama pintu ini. Terus kita lihat sisi yang sana yuk, gebyoknya bagus. Ini kita berburu barang-barang lawasan. Ini kita dapat di Trucuk, ada 3 piece, ada 3 gebyok, 3 pintu, jadi 1 set di Trucuk Klaten ya. Kita nanti ubinnya mau pakai ubin warna merah bata. Ini kalau di dalam kita hanya pakai semen expo. Terus yang karena kita punya cita-cita punya rumah tradisional Jawa, rumah lama, harus ada ini nih, mesti dilihat dari jauh sih.
paling penting nih yang aku pengen, yang kita pengen nih. Si kutil. Mana dia kutil ada di sini? Tuh, di sini yang tuh. Itu si kutil, bukan kutil. Kerpus. Ya, itu tuh yang paling ciri khas yang diidam-idamkan. Atasnya juga itu kerpusnya namanya Gatot Kaca. Kalau yang ini kemana aku bilang apa ya, lupa. Ayam bukan? Bukan. Betul. Lupa apa. Ini gaya Jepara ya? Ya, dia dari Jepara sih kerpusnya. Kalau dari Jawa aslinya dia cuman begitu itu kayak rumah tetangga tuh. Ya, cuman tanduk gitu aja. Jadi kalau asli Jawa sini Gunung Kidul khususnya justru begitu tuh, tanduk di ujung-ujungnya, di tengah ada mahkotanya, tapi nggak pakai perpus itu, enggak. Itu juga jatuh cinta ya sama yang bau-bau lawas, dan mungkin juga untuk apa ya, untuk sayang gitu ngelihatnya kalau di sini tuh ada tren untuk mereka dijual gitu kan, terus mereka sendiri akhirnya pakai rumah-rumah yang biasa, rumah modern gitu. Terus rumah yang peninggalan dari leluhur ini dijual ke orang gitu. Kalau kita sayang banget gitu ya, karena nggak tahu ya, dari dulu tuh mungkin ini ya punya keterikatan jiwa kita sama masa lalu. Jadi senangnya emang yang antik-antik sih, yang lawas-lawas. Nggak suka yang udah modern, yang baru itu bukannya nggak suka sih, tapi bukannya nggak suka, tapi lebih suka yang lawas. Kenapa nggak beli joglo aja yang bagus? Mau juga, joglo juga mau yang banyak. Aku mau yang ini, mau yang joglo, mau yang pokoknya semua, kalau bisa semua mau. Ini sebenarnya kayak proyek pertama kita ya, uji coba juga, terus juga disesuaikan sama dananya juga kan. Ya kalau mau dibilang maunya gimana, ya pasti maunya yang waduh bagus banget. Rumah-rumah lawasan ini walaupun yang misalnya bekas, yang jauh lebih bagus tuh banyak. Yang betul-betul kokoh jati, yang gendut-gendut jatinya tuh banyak. Jadi sebenarnya kita bisa beli yang udah jadi, itu bisa, tapi harganya juga pasti tinggi. Jadi ini semua menyesuaikan dengan antara khayalan, antara mimpi sama kemampuan. Kalau mau ini berburu ini harus paham bener ya. Harus paham banget ya. Ini kayak pelajaran pertama buat kita ya, banyak pelajarannya. Tapi paling enggak udah bersyukur banget bisa punya rumah Jawa, tradisional Jawa. Terus sama ada listlangnya ini nggak terlalu Jawani banget ya, tapi nggak apa-apa lah. Kemarin kita pilihnya yang sesimpel mungkin, karena kita pikir kan udah banyak perpus, nanti juga kita mau cat warna-warni, nanti kalau listlangnya terlalu heboh, banyak ukir-ukirannya, nah jadi aneh. Punya rencana apa aja lagi sih di tempat ini? Yang jelas sih kalau bisa berkegiatan, berkesenian, berkumpul-kumpul, menciptakan itu ya, keakraban mungkin ya, terus silaturahmi, terus ya pengennya sih berkesenian ya. Misalnya mereka ini kan tetangga kita ini banyak yang pemain jatilan, reok, gamelan. Nah, mereka itu lagi stop, banyak yang stop, mungkin juga keadaan tempatnya, keadaan pandemi juga. Terus kan kalau ya banyak lah ya faktornya. Nah kita kalau bisa nanti insya Allah ya, nggak tahu juga gimana, tergantung nanti. Pengennya sih menghidupkan kegiatan-kegiatan itu lagi, menyiapkan tempat lah, setidaknya tempat buat kegiatan itu. Punya rumah Jawa, yuk. Ini juga masih banyak PR sih, tapi nanti kita jalan sedikit-sedikit.
diperhalus dikit-dikit, kayak mungkin tanahnya masih masih gini-gini Kontur. konturnya. Ini ada Mbah Surip, umurnya udah 70 tahun, masih kuat banget. Beliau itu spesialisnya di kayu, manjat-manjat apa segala macam itu masih kuat. Mbah Surip, usianya pinten, Pak? Usianya pinten? Umur Saya 77. 77. Kemarin 70 kirain. 77. Hebat. Saya dari keluar SMP ya. Umur berapa tuh? Lupa kalau itu mah. 10. Biasanya bikin apa aja Pak Mbah Surip? Biasanya Bu, kalau kayu Pak Surip. Saya yang paling lama itu ngerjain rumahnya Pak Probo Sutejo di Bogor. Udah Bagus, Pak, bener. Di mana? Bagus Di mana, Pak? banget tuh pasti. Daerah Megamendung. Oh. Berarti ke sana dong, nggak Bikin, pulang-pulang dong. bikin. Saya pulang ke sini 2005. Saya lama di Bogor. Dulu bikin di Megamendung rumah Pak Probo, Probo Sutejo. rumah kayu juga, rumah itu Ya, juga. tapi Rumah Jawa. khusus kayu kelapa dulu. Oh. Hebat. Ibu. Ya, kita jangan ngiri kalau sama Pak Probo Sutejo. Berat lawannya. Berat. Berat. Kalau dia sih Tinggal gitu doang langsung. doang jadi. Tuh kan. Ya, tadi kita udah cek sampai di mana rumahnya kayak nyaman gitu loh. Kayak aku sih ngerasa nyaman ya di situ, seneng. Terus juga di sini lingkungannya ini banget ya. Apa tuh, seneng gitu sama tetangga-tetangga. Nggak banyak tetangganya, tapi seneng aja gitu, merasa udah dekat padahal baru kenal. Terus juga ini kan pekerjanya kan tetangga-tetangga kita juga yang rumahnya sekitar sini, jadi kita udah akrab lah gitu. Terus mereka juga rasanya nggak tahu ya, kayak Mas Supri gitu, kayaknya dia merasa betah banget tuh, seneng gitu, merasa ikut memiliki, setiap hari juga kesini gitu. Ambil Mbah. Hah? Mbah, mboten Mbah, matur nuwun. Oke, mari. Ye,